Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Jamaah Masjid Formula Hati yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah dan mari-mari kita berikan syukur kepada Allah atas semua limpahan karunia Allah, atas semua keadaan yang Allah berjalankan kepada kita semua. Kita berdoa semoga kita selalu berlimpah hidayah, taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin lewati tadabbur. Jadi ada tema utamanya sikap mukmin menghadapi fitnah. Tapi saya akan sisipkan lanjutan tentang sifat Rasulullah di bulan Ramadan yang kemarin kita bahas dan kelihatannya kemarin tidak terbahas, yakni salah satu sifat atau amal yang sangat menonjol dari baginda Nabi di bulan Ramadan, di luar yang sudah disebutkan ada saum, qiyamul lail dan lain-lain, adalah sedekah. Hadisnya sangat masyhur sekali. Karena Rasulullah SAW akraman nas, wa kana akramu ma yakunu fi Ramadan hina atahu Jibril, wa kana akram minar rihil mursala. Kana ajwadun nas, menggunakan kata jud ya, bukan karam. Kana ajwadun nas, kana ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina atahu Jibril. Wa kana ajwadu minar rihil mursal. Adalah Nabi kama qala alaihi wasallam. Ada Nabi SAW orang yang paling dermawan. Dan paling dermawannya itu di bulan Ramadan ketika didatangi Jibril. Dan saat itu ia lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Nah, kedermawan Nabi ini sebenarnya tidak hanya khusus di Ramadan. Cuman di Ramadan lebih dermawan. Karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan tentang sifat judin Nabi atau kedermawan Nabi. Itu dah banyak riwayat, termasuk juga Aisyah radhiyallahu anha. Misalnya Anas mengatakan la yas'alu ahadun illa a'ta. Rawahul Baghawi, hadisun sahih. Tidaklah Nabi diminta oleh seseorang kecuali Nabi akan memberinya. Kemudian kita juga dapati hadis yang masyhur ketika Nabi kharaja min salatil asr, keluar dari salat asar. Kemudian tiba-tiba Nabi membawa satu bejana isi makanan dan seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak akhirkan sedikit? Yakni, kenapa harus habis sholat langsung membelah soft?" Kata Nabi, "Aku tidak ingin ada perkara sedekah di rumahku kecuali aku bagi kepada engkau." Makanya ada sebuah riwayat lain di konteks berbeda, lan addakhirahu ankum. Ini ungkapan yang terkenal. Lan addakhirahu ankum. Aku tidak akan menyimpan barang sedekah dari kalian. Yakni aku akan lepas semua. Jadi sifat ini itu sifat umum, tidak konteks Ramadan. Nah, begitu Ramadan disebutkan wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ia lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Artinya kalau di konteks umum seperti itu, lan addakhirahu ankum. Nabi tidak akan menyimpan dari kalian. Yakni Nabi akan membaginya kalian. Nabi tidak ingin ada barang di rumah kecuali sudah dibagi kalian. Jadi kita bayangkan situasi normal aja seperti itu. Apalagi situasi di bulan Ramadan. Jadi benar-benar memberi itu habis. Jadi memberi sampai habis itu memang tradisi Rasul dan sahabatnya. Bukan memberi nyisa, itu enggak. Makanya kalau kemudian beberapa sahabat
ingin memberi semuanya, itu memang Rasul memberikan contoh, lan addakhirahu ankum. Tidak akan aku simpan dari kalian. Ini menjadi titik penting karena supaya memahami kenapa beberapa sahabat mengajukan diri untuk memberikan semuanya. Contohnya misalnya sangat terkenal Sa'ad ibn Mu'ad, seorang Ansor, memang beliau kaya raya. Di waktu-waktu mendekati ajalnya, ia izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, atas sedekah kulla mali, boleh aku bersedekah semua hartaku? La. Halith thuluth? Qala la. Halith thuluthan? Qala la. Halith thuluth? Qala na'am wa thuluthu kathir. Bolehkah saya sedekah semuanya aja? Karena apa? Ya kata, engkau tahu aku banyak sekali hartanya. Oh enggak. Boleh enggak 2/3? Enggak. Boleh enggak 1/3? Boleh. Dan 1/3 itu udah banyak. Karena hadis Nabi kemudian itu agak panjang yang artinya engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan mampu, cukup, lebih baik daripada kau tinggalkan keluargamu dalam keadaan tidak punya yang minta-minta pada orang. Sehingga meninggalkan waris menjadi penting di sini. Tetapi situasi ingin menghabiskan itu terjadi meskipun Rasul melarangnya. Contohnya lagi Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu. Kalau tadi kan Sa'ad ibn Mu'ad, ini Mu'ad ibn Jabal. Ini min ulama as-sahabah yang diutus oleh Rasulullah ke Yaman. Ini kalau kita bicara fikih atau ilmu hukum, beliau salah satu rujukannya. Mu'ad ibn Jabal. Makanya diutus untuk memutuskan perkara ke Yaman. Karena ahli hukum lah kayak. Itu sodako sampai harus hutang untuk sodako. Dan akhirnya dihentikan Nabi SAW. Jadi sampai harus ngutang. Kenapa kok ngutang? Ya mungkin yakin bisa bayar, kan bisa dari apa. Tapi berarti kan habis. Jadi, dan ini sesuai dengan yang disampaikan Rasul tentang masalah harta kan. Ma minkum malu ahabbu ilaihi min mali ghairihi. Siapa di antara kalian yang hartanya lebih ia sukai daripada harta orang lain? Qalu ma minna illa malu ahabbu ilaihi min mali ghairihi. Tidaklah kita semua pasti hartanya lebih ia sukai daripada yang harta orang lain. Kata Nabi, ma akala yang akan nafad. Kalau yang dimakan habis. Yang dikenakan rusak. Kemudian yang disedekahkan dia kekal. Demikianlah terjemahan dari hadis itu. Jadi akhirnya sahabat berlomba-lomba mensedekahkan karena itulah harta yang akan kekal. Logika paling ini dibangun Nabi dan itulah bangunan Muslim tentang harta. Jadi harta itu ngukurnya nggak di sini. Kita kaya nggak itu ngukurnya nggak di sini. Nah itu yang perlu paham tuh. Dan bukan sekedar masuk di otak, tapi di hati. Jadi ngukurnya kita punya nggak punya itu nggak di sini ngukurnya. Ngukurnya itu di akhirat. Gitu. Kan kalau orang dunia ngukurnya kaya adalah aset di sini. Kita ngukurnya aset di sana. Jadi berlomba-lomba menyimpan asetnya di akhirat. Logika, ini logik sekali. Karena kita lebih butuh aset di sana daripada aset di sini. Toh kita tidak boleh kan memiskinkan diri di sini. Jadi Abu Bakar terkenal cerita bab menghabiskan hartanya ini. Umar juga terkenal. Tapi ada seorang sahabat mulia namanya Tolha ibn Zubair. Ini minas sabiqin awalin. Dia adalah mantunya Abu Bakar. Mantunya Abu Bakar yang nikah dengan kalau enggak kakaknya pada adiknya Aisyah namanya Ummu Kulthum. Ia suatu ketika mendapatkan kiriman harta, entah itu harta apa, itu saja dagangan apa, 1.000 dinar. Dari 1.000 dinar, sekarang nggak tahu berarti berapa ya. 1 dinar itu berapa sih? 1 dinar itu kan 4,2 gram ya. 1.000 dinar itu berapa? Miliaran berarti ya. Hah? 3.000 kali 4 berarti 12.000. 3 juta, 12 juta kali 1.000. 12 miliar berarti. 12-15 miliar gitu kira-kira ya.
dapat kiriman. Waktu dapat kiriman, malam harinya, Tolha ini bolak-balik jalan kayak orang bingung. Ummi Kulthum berkata, ya Aba Abdillah, malah kata mal-mal. Hai Abu Abdillah, panggilannya Tolha, kenapa kau bingung? Tamal-mal itu mel, bolak-balik. Mal-mal. Jadi mal itu bolak-balik itu. Tamal-mal bahasa Arab. Kenapa setrikaan gitu, kalau Betawi gitu kali ya. Kata Tolha yang artinya gini, ma ra'yuki anna abdan min ibadillah yusi'udhanna bi rabbi. Apa pendapatmu? Ada seorang hamba Allah bersuudzon kepada Rabbnya. Nah, udah nangkep. Maaf Abdillah. Kemudian maksudnya suudzon gimana? Kenapa harus nyimpan sebanyak ini? Kayak nggak dikasih makan Allah aja, gitu. Paham gak? Suudzon itu gitu. Kan Allah sudah berjanji akan kasih makan. Kenapa harus kita nyimpan? Kayak nggak percaya sama Allah apa? Gitu. Paham kira-kira bahasanya itu? Jadi orang punya tabungan itu, uang itu namanya suudzon pada Allah Ta'ala. Keren gak? Allah, iman sampai kayak gitu. Ia percaya janji Allah daripada harta. Ia percaya janji Allah daripada janji tabungan. Tabungan ditarik, belum tentu ATM-nya mati. Dia percaya janji Allah. Jadi orang punya simpanan, itu namanya suudzon pada Allah SWT. Kemudian kata Ummi Kulthum, aina khuluqi Aba Abdillah, gitu. Di mana akhlaknya Abu Abdillah? Ini pakai isyarat-isyarat semua nih. Beliau terkenal dengan kata Abdillah, hal ittafaqi, berarti kau setuju? Nah, kholas, langsung dibagi besok dan disisakan 1 dinar. Jadi berarti dibagi 999 dinar. Kan 1 dinar. Nah, ini situasi itu ada memang karena Rasul memberikan contoh sedekah sampai habis. Makanya Rasul kan tidak menyisakan waris sama sekali. Ada tanah di Fadak itu yang kemudian ditanya oleh Aisyah kepada Abu Bakar, tapi ternyata Abu Bakar sudah dikesedekahkan oleh Nabi kepada kaum muslimin, wakaf berarti. Berarti hanya sisa rumah-rumah itu mungkin sudah diberikan kepada istrinya masing-masing dan seterusnya. Jadi Nabi tidak mewariskan. Nah, ini masih disebut lebih dermawan, berarti habis bis Ramadan itu. Nah, kira-kira itulah sifat sedekahnya Nabi. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina atahu Jibril. Ketika Jibril datangkan di bulan Ramadan itu, Jibril datang setiap bulannya, setiap Ramadan. Nah, gambaran sedekah Nabi demikian, dan suplai Nabi, katakan ini karena Ramadan berarti fokusnya Nabi sudah di mana? Sudah di Madinah. Nah, sejak di Madinah itu Nabi memang katakan ma'isyahnya itu dari humus itu, 1/5 itu. Kalau bahasanya ya udah negara lah itu. Kalau bahasa kita sekarang sudah dari gaji negara atau dari hasil negara. Yang humus itu, nah itu berarti digunakan Nabi ala kadarnya, selebihnya dilepas. Itu yang lan adhikaru angkum itu ya dilepas. Jadi demikianlah Nabi kita Rasulullah SAW. Padahal kalau kita melihat fasilitas yang dikenakan Nabi adalah fasilitas yang sangat sederhana. Disinilah kedermawanan itu bicara sifat, bukan bicara fisik. Kedermawanan itu karakter. Jadi bukan tentang kaya atau miskin. Orang kaya bisa pelit, orang miskin bisa pelit. Orang miskin bisa dermawan, orang kaya bisa dermawan. Jadi dermawan itu posisinya sifat, bukan posisi harta. Ya gimana mau kasih, kita nggak punya. Loh, orang nggak punya bisa ngasih dari sebagian yang kau makan. Jadi kalau orang nggak punya ingin sedekah, diambil dari yang dia makan. Gitu. Kalau orang punya
Mau sedekah, ya dari sisi hartanya, uang hartanya memang berlebih-lebih. Orang nggak punya bisa makan, bahkan lebih jauh dari mengurangi haknya dia. Dia nggak makan. Itu dermawan, dan itu contohkan oleh para salafus saleh. Dia nggak makan. Saya udah pernah ceritain di sini nggak usah. Imam Syafi'i pernah punya kasus gini. Ya suatu saat beli sarapan, kemudian pada waktu dia balik dari pembeli sarapan itu, ada orang memandang makanannya, memintanya, dikasihkan, dan dia tidak sarapan. Ahmad bin Miskin yang duha udah keluar rumah untuk jual rumah. Ini tabiin Ahmad miskin. Kemudian ketemu temennya, malaka ababdillah ada, ya aku mau jual rumahku karena nggak ada yang aku makan untuk hari ini. Ya, kalau untuk beli rumahmu aku nggak ada uang. Tapi kalau untuk makan hari ini ada 2 potong roti. Kau bawalah untuk keluarga. Begitu senang-senang mau pulang ke rumah, ternyata ada wanita bersama anaknya nangis dan ngeliatin rotinya. Ya fulanah kenapa? Ya kamu udah tidak makan 3 hari. Berikan 2 roti, dikasihkan 2. Aisyah radhiyallahu anha mau berbuka, ada roti. Baru mau berbuka, diketok pintunya. Ada orang nggak makan, dikasihkan roti. Jadi sedekah dari yang mau ia makan. Kalau tadi kan sedekah dari sebagian yang dimakan, ini enggak. Sedekah dari yang mau ia makan dan dia tidak makan. Jadi cerita kedermawanan memang sebegitu di tengah para ulama. Jadi Ramadan itu memang bicara kedermawanan. Dan kedermawanan itu posisinya sifat, bukan tentang kita punya apa. Nah, qadarullah, kalau kita dikasih oleh Allah harta yang cukup, harta yang lebih, maka mungkin saat inilah kita berlatih untuk memberi dan memberi dan memberi dan memberi dan memberi. Tentu lagi-lagi secara global akhirnya aturannya tidak boleh berlebihan, ya. Wala tabsudha kullal basti, jangan kau lepas-lepasnya, fatakuta malu mahsul. Tapi juga jangan kau genggam segenggam-genggamnya. Jadi moderat, al-iqtisad fil infaq, yakni sedang di dalam menspendingkan harta. Nah, oleh karena itu berarti kalau kita mau langsung turunkan ke level praksis, sebagaimana sudah pernah saya sampaikan, ada spending itu bahasa Arabnya infak ya, itu ada yang wajib, ada yang sunnah, mungkin ada yang mubah. Yang wajib itu ada 2, nafkah dan zakat. Nafkah untuk keluarga, zakat berarti zakat. Nafkah batasnya adalah kebutuhan. Nah, maka jangan sampai yang moderat di infaknya, tapi di nafkahnya berlebihan. Karena harus kita akui, per sekarang kita semua ada di posisi berlebihan di nafkah. Ini budaya nggak tahu gimana cara menyelesaikannya. Karena kebutuhan orang kelas menengah ini itu nggak ada batasnya. Sudah nggak ada batasnya. Udah terlanjur hidupnya begitu. Padahal kalau khatul kifayahnya di Basnas, semua keukur. Ada makanan pokok, ada pendidikan, apa. Tapi ya kita akhirnya pendidikan jadi semua mahal, kesehatan jadi semua mahal, rumah jadi semuanya mahal, semuanya jadi mahal. Sehingga bukan lagi jutaan, tapi puluhan juta per bulan. Ini juga memang harus dievaluasi. Karena harus iktisad fil infak, termasuk nafkah. Sudah terlanjur semua gayanya udah kayak gitu. Sehingga akhirnya nanti berdampak ke sini. Yang sunnah ya, ada infak sendiri yang untuk jual khair, ada sedekah, ada hadiah, ada hibah, ada wakaf, termasuk ada wasiat. Itu semua adalah lajur-lajur yang mubah ya di luar itu. Yang selama tidak haram dan tidak makruh berarti hukumnya mubah. Dan mubah itu berarti bisa naik ke sunnah kalau memang diniati dengan cara yang baik. Ya ini adalah pos-pos kebajikan yang diajarkan oleh agama. Jadi kita bisa spending dari sebagian harta kita, terutama di bulan Ramadan ini, untuk pos-pos kebajikan itu. Diurut aja sebaik. Tentu salah satu yang sangat
sangat dianjurkan sekarang ya, urusan dakwah itu, karena selama ini biasanya tidak mendapatkan porsi baik. Yang paling dapat porsi kan nafkah, itu yang paling dapat. Bahkan bisa mengambil 90% dari harta laki-laki itu untuk nafkah gitu. Sampai kadang kurang-kurang setiap bulannya saking besarnya nafkah gitu. Nah, ini bisa dimoderatkan per pos itu supaya nanti ketemu per masing-masing pos itu ada. Tentu tidak wajib semuanya, tapi yang paling pokok tadi sodakoh tentu pokok karena orang-orang yang nggak punya, termasuk aujul khair, dakwah sabilillah itu harus dapat perhatian besar karena memang selama ini dapat yang paling kecil dan lain-lain. Mungkin demikian. Ini sekilas sifat Nabi di bulan Ramadan yang terkait dengan sedekahnya. Kita lanjut ke materi pokoknya tentang sikap mukmin terhadap fitnah. Sengaja dihadirkan nih bab ini karena memang kita sudah tahu di minggu ini situasi global menjadi sangat tidak menentu dan sudah terjadi globalisasi, jadi kita juga yang jauh sekali ya kayak orang yang dekat sekali gitu, padahal juga jauh banget. Tapi tentu karena globalisasi hubungan antar negara sudah tidak lagi dependen ya, sudah sangat dependen ya, tidak independen. Semua bangsa terhubung dengan bangsa lain. Yang di ujung sana batuk, kita juga ikut flu dan lain sebagainya. Apalagi ada produk-produk yang sangat berpengaruh pada bangsa-bangsa kayak minyak dan lain sebagainya. Harga minyak bakal meroket, ekspor Indonesia dan seterusnya lah bakal menurun untuk ke Cina karena target Cina turun menjadi 5,9% tahun ini dan macam-macam. Tentu bukan kita bahas bab ini, kita bahas bab teori dasarnya mengenai fitnah. Jadi fitnah ini, kata fitnah itu memang dikenal dan disodorkan di Quran maupun Sunnah. Quran juga menggunakan istilah fitnah tentang istri dan anak-anak. Hadis Nabi banyak sekali menyebut masalah fitnah ketika menyebut akhir zaman. Tapi juga kita sejak awal juga diajarkan salah satu doa fitnah global yang kita baca pada tasyahud sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabin nar wa a'udzubika Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Jadi ada fitnah kehidupan dan kematian dan fitnah masiihid dajjal. Para sahabat dulu, kalau yang langsung ke level praksis, Ibnu Abbas menyebut situasi zaman Utsman adalah situasi fitnah. Raqiban nasadda bawat dalul, ketika orang pada naiki kedustaan gitu. Jadi situasi buruk atau situasi kompleks di akhir masa khilafahnya Utsman disebut masa fitnah. Fitnah pertama bahkan. Kemudian lahir fitnah-fitnah baru. Setelah itu dan setelah itu. Sehingga istilah fitnah itu memang sudah sangat populer di agama kita. Nah, fitnah itu apa sebenarnya? Fitnah itu maknanya sebenarnya cukup variatif. Yang paling gampang fitnah itu bimakna al-ibtila. Fitnah itu maknanya ujian. Makanya sebenarnya fitnatul mahya wal mamat. Atau fitnatil masih kita, ujian masih kita dajjal. Makanya ada inna min azwaj awwalatukum fitnah. Ya, pasangan dan anak itu fitnah. Yakni maknanya ujian. Tapi fitnah juga bisa disebut sebagai ahwal kondisi yang sangat kompleks
di mana kebenaran dan kebatilan tidak gampang bisa ditemukan. Seperti fitnah yang terjadi di akhir masa Utsman, di awal masa Ali, dan terus berlanjut. Itu situasi yang sangat kompleks, yakni situasi yang pelik di mana orang tidak gampang menemukan kebenaran dan kebatilan. Jadi itulah fitnah yang mendominasi maknanya. Jadi fitnah Masihid Dajjal itu kompleks. Fitnah akhir Utsman, Sarra itu namanya, atau isma yang para ulama akhirnya menyebut fitnah zaman Utsman disebut fitnatul ahlas. Itu adalah kompleks. Terus nanti ada fitnatul Sarra, itu juga kompleks. Fitnatul Dahma, itu juga kompleks. Dan lain-lain. Nabi SAW menyebutkan fitnah dalam situasi yang global, misalnya di hadis yang masyhur, badiru bil a'mali fitanan kakita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Segeralah kalian beramal, yakni beramal saleh, karena akan banyak fitnah, karena adanya banyak fitanan. Fitnah jamaknya fitan, di mana kakita'il lailil mudlim, fitnah itu bagi potongan malam yang gelap gulita. Nah, makanya disebut dengan fitnah itu kakita'il lailil mudlim. Salah satu fitnah yang digambarkan Nabi ini kakita'il, kayak potongan malam yang sangat gelap gulita, yakni jalan nggak ada, terang nggak ada, itu orang jadi pusing. Ini yang benar yang mana? Harus bersikap seperti apa? Kakita'il lailil mudlim yusbiqur rajulu mu'minan, pagi hari mukmin, pagi hari seorang laki-laki mukmin, dan sore udah jadi kafir. Dan sore mukmin, pagi sudah jadi kafir. Ya bi udina bi aradin minad dunya. Yang menjual agamanya dengan sedikit dari dunia. Termasuk fitnah as-sa'ah, fitnahnya hari kiamat nanti. Itu kan sangat kompleks, sangat menakutkan. Jadi kira-kira fitnah itu kira-kira begitu. Jadi disebut fitnah karena ibtilanya kompleks. Gitu. Kan ujian ada banyak, perintah Allah juga ujian. Tapi kalau menggunakan istilah ibtila itu biasanya masih biasa. Tapi kalau saya menggunakan istilah fitnah itu sudah sangat kompleks. Nah, kaum muslimin sepanjang sejarah kehidupannya telah mengalami berbagai macam fitnah. Ya, fitnah pertama yang muncul adalah fitnatul ahlas. Itu yang kemudian para ulama terutama mutaakhirin sekarang menyebut fitnah ahlas itu ya pertama kali muncul ya fitnahnya zaman Utsman. Tapi sebenarnya ada fitnah yang sebelumnya, meskipun tidak ahlas, adalah dua fitnah besar. Munculnya kaum murtad itu mengguncang beberapa orang Muslim, dan fitnah nabi palsu itu juga mengguncang. Tapi fitnahnya nggak sedahsyat zaman Utsman, karena langsung diselesaikan oleh Abu Bakar. Makanya fitnahnya itu terisolasi, karena yang kena murtad cuma segitu doang aja. Jadi makanya kadang itu hanya fitnah lokal. Dalam sejarah kaum muslimin nggak disebut dengan fitnah, langsung aja Sayyidina Abu Bakar. Jadi belum sampai kompleks. Tapi ke zaman Utsman itu benar-benar. Karena dari Utsman lah ketemu Ali yang luar biasa kompleksnya. Yang kalau membaca sejarahnya, kita harus perlu teliti, dan tidak sedikit yang kena fitnahnya akhirnya. Terus tiba-tiba jadi Utsman kok jadi keliru. Untuk kalau baca gitu kan, seakan-akan Utsman agak nepotisme. Itu sejarahnya orang Syiah yang nulis kayak gitu. Utsman adalah khalifah mulia, mantu Rasulullah, sabiqunal awwalun min ahlil jannah. Tidak mungkin bersikap buruk kayak gitu. Bahwa memimpin itu pasti butuh orang yang dekat, iya, tapi bukan berarti digambarkan kayak nepotisme, memilih keluarganya, enggak gitu. Gitu. Itu memang fitnahnya yang bikin heboh itu. Yang kemudian didapati adalah orang-orang Yahudi ternyata nanti yang demo itulah kira-kira.
Apa hak dia membunuh khalifah mulia? Salah apa khalifah mulia? Nggak ada salah. Kenapa tega mengalirkan darah? Padahal Rasul percaya menitipkan anaknya kepadanya. Rasul percaya menitipkan anaknya padanya. Dasabiqunal awwalun, ahli jannah. Kenapa dialirkan darahnya? Terus kemudian terjadi guncangan besar di Madinah. Yang menarik, yang ini semua itu memaksa Ali jadi khalifah, itu jadi rumit. Jadi orang yang heboh-heboh ini, itulah yang memaksa Ali, yang mengejar Ali untuk jadi. Bahasa kita kayak diadu Ali sama Utsman. Ali lari, dan Ali nggak mau kan jadi khalifah. Lari ke rumah, lah rumahnya kan deket. Rumahnya kan di situ. Ya udah, langsung dijebol pintunya, dibayar. Setelah itu ribet lagi kan, karena keluarga Umayyah meminta harus dikisas, tambah kompleks lagi. Jadi kayak Ali menghadapi situasi yang rumitnya tak terkira. Jadi namanya fitnah. Makanya sahabat akhirnya terbelah kan, itu menunjukkan fitnah. Rumitnya tak terkira. Ada yang abstain kayak Ibnu Umar. Tapi ada yang ngambil keputusan kayak Ibnu Abbas. Tapi ada yang ngambil keputusan dengan segala kehati-hatian. Amr bin As juga bersama Muawiyah. Ini orang-orang mulia semua. Karena ingin yang benar, yang benar. Dan Rasul kan menyebut baina fi'ataini azimatain. Hasannya akan mendamaikan dua kelompok besar orang mukmin ini. Jadi orang mukmin juga bisa kena fitnah atau jadi korbannya fitnah. Saking kompleksnya masalah. Antum kalau di area itu pasti akan bisa kayak gitu kira-kira. Orang-orang mulia aja bisa begitu. Nah, termasuk fitnah-fitnah lain yang ada namanya fitnah tuh as-sarra, itu yang para ulama mutaakhirin kayaknya menyebut itu fitnah di zaman tumbangnya Syarif Hussein, Syarif Hijaz itu, karena dia juga mengaku turunan bukan ini waliyal muttaqun, sesungguhnya waliku adalah orang-orang muttaqun, dan seterusnya para ulama menuju gitu karena jadi fitnah ini salah satu fitnah besar ya. Fitnah tuh al-akhlas itu dari khilafah ke kerajaan. Mulkan adan itu dari fitnah al-akhlas, hasilnya berubah situasi muslim. Nah, fitnah tuh sarra itu berubahnya dari kerajaan mulkan adan itu menjadi mulkan Jabariyah. Karena sejak tumbangnya Syarif Hussein itu terus nggak lama bersamaan dengan itu kan sudah di ujung Turki Utsmani, tumbang. Setelah khilafah Turki Utsmani itu tumbang, maka kaum muslimin memasuki masa mulkan Jabariyah, kekuasaan yang zalim. Itulah penjajahan akut yang sisanya sampai sekarang. Nah, fitnatus sarra itu sebelumnya kan sudah ada penjajahan. Itu kan sudah 19 sekian. Sampai sekarang. Nah, nanti ada fitnatud dahma. Yang gelap gulita. Nah, tahu para ulama sekarang cenderung fitnah Syria kemarin itulah dahma. Tapi harus catatan ya, hadis-hadis fitan kayak gini ketika dimasukkan ke fakta, itu tidak boleh memberikan kepastian. Karena paling kita mencocok-cocokkan, supaya kita bersikap. Pasti ini, enggak. Karena Rasul enggak nyebut tahun masalahnya, kecuali Rasul nyebut tahun. Rasul tidak menyebut nama. Dan nama kan juga debatable. Maksudnya dalam arti kalaupun nama, kayak Imam Mahdi, ada nama. Tapi kan orang juga bisa ngaku namanya. Mengeksploitasi tanda-tanda namanya. Termasuk royatus sauda, panji hitam. Orang bisa mengeksploitasi panji hitam. Intinya kayak kita menghadapi situasi fitnah itu gimana? Tergambar ya. Dan yang kita jalani,
Kita langsung jumping ke situasi terakhir setelah situasi Syam yang bergejolak menyebabkan eksodus kaum muslimin ke berbagai negara. Gak terbayang umat Nabi yang mulia ini terus ditimpa kehinaan berkali-kali. Sejak dijajah abad ke-19 atau abad 18, terus bisa memerdekakan. Tapi gak lama. Diserang sana, diserang sini, dituduh sana, dituduh sini. Gak ada habis-habis. Jadi memang situasinya situasi buruk. Gitu. Karena ini nggak pernah terjadi di umat sebelum kita. Dalam arti kaum muslimin sebelumnya. Kita itu umat yang menang, yang baik, yang tenang. Nggak pernah begini situasinya. Karena memang lagi kuat-kuatnya. Nah kita pas lahir situasinya buruk-buruknya begini. Gitu. Ya tentu lebih baik daripada masa penjajahan. Tapi kan habisnya bis kan masa penjajahan. Seluruh negara Islam habis bis. Bis tanah Arab di bawah Inggris. Nah yang Saudi itu nggak dibawa apa-apa karena nggak ada apa-apanya. Nah, itu di bawah Turki Utsmani. Tapi kan Bangsa Riyadh, Najd itu kan nggak ada apa-apanya tanah gersang. Tapi kayak Yordan, Syam itu semua kan Inggris semua itu. Makanya Israel dengan luas sama saja bukan di bawah Inggris. Inggris yang ngasih jalan lapang. Ada di bawah Prancis, mana di bawah Prancis itu? Mesir, ada di bawah Belanda, bawah Spanyol. Habis semua. Kayak tanah neneknya aja. Nah ya, ini berulang kali sekarang ada situasi kompleks kayak begini. Meskipun kalau kita bisik-bisik ya, memang Romawi itu kalau kita menggunakan istilah lama aja, Romawi, ekonomi itu memang war economics, gitu. Memang ekonomi perang. Karena di ekonomi perang itulah tumbuh ekonominya. Waktu Napoleon Bonaparte itu meluaskan kekuasaannya, itu ekonominya tumbuh. Justru kalau dia tidak perang, atau minimal hangat ya, swamp, gitu. Ekonomi tumbuh karena akan orang jual senjata, uang apa, orang butuh makanan untuk perang, atau apa gitu. Jadi ekonomi tumbuh. Kalau benar nih asumsi, memang tukang perang. Tapi kan memang Eropa itu kapan berhenti perang? Kan tahun 45-an aja kan, Jerman perang dengan semua orang, Rusia perang dengan siapa? Emang tukang perang. Kerjanya. Makanya juga kecil-kecil kan negaranya, kecil-kecil. Mirip Arab juga ujungnya. Jadi kami ulangi lagi, situasi kita sejak langsung jumping ke situasi berat pada waktu 1991 ya, 91, ya kan? Yang perang Irak, ya kemudian masuk terorisme, kemudian beberapa negara Islam diserang, dan tenang sedikit, pecah Syria, pecah sedikit, terus masuk tahun 2010, masuk ke seluruh negara Arab Islam, Jazair, pecah semua. Kemudian tenang sedikit, pecah lagi sekarang. Jadi kan tenangnya dari Arab Spring 2012 itu, yang semuanya kacau balau sampai sekarang belum selesai, di Libya sekarang belum selesai, di Mesir sampai sekarang belum selesai, kekacauan demi kekacauan, belum juga tenang, sekarang panas lagi. Nah, ini baru fitnah yang bersifat geopolitik, belum fitnah yang bersifat media, belum dibolak-balikkannya. Apakah AI nanti bisa menjadi referensi utama? Kalau referensi utama, maka dengan mudahlah yang punya data membelokkan data kebenaran. Saya bayangin AI ini kalau orang kemudian tidak kuat ilmunya, itu kan akhirnya lama-lama kan jadi referensi utama. Begitu referensi utama, berarti terserah dia nanti yang menggiring data. Orang sudah nggak akan melihat ke aslinya kan. Makanya para ulama tidak mengizinkan itu jadi referensi utama. Karena tergantung bayarannya kan. Bayarannya mahal dia pintar. Kalau bayarannya murah dia agak goblok. Gitu. Kan ya gitu ya.
Kalau 75, ya ala kadarnya jawabnya. Kayak on gitu. Begitu dibayar 1 juta per bulan, wih, pinter kemana-mana dia ternyata. Ternyata otak sesuai dengan bayaran ya otaknya AI. Jadi kalau antum kerja gak bayar berarti kayak AI antum. Nah di sini, ini gambaran situasi yang kita hadapi. Dan tidak usah terlalu jauh ke geopolitik ya. Hari ini yang di dekat kita hari ini. Kita juga ada di situasi yang cukup kompleks, meskipun untuk disebut fitnah bisa tidak tepat, tapi situasinya juga absurd. Dalam arti kita sering ketemu pernyataan benar salahnya itu nggak jelas. Kita sekering hari ini ketemu setiap orang berkomentar tentang urusan publik. Rasul menyebut sebagai ruwaibillah. Al-ammah yatakalam anurusil al-juhal yatakalam anurusil amma. Orang bodoh berkomentar tentang urusan publik. Semua orang berkomentar. Semua orang bikin. Kalau kita sekarang bicara sunnah, semua orang ngaku sunnah. Kalau kita bicara benar, semua orang ngaku benar. Bahkan setan pun ngaku benar. Orang yang paling salah ngaku benar. Jadi kalau kita buka media, kita juga pusing yang benar mana, yang salah mana. Waktu situasi hoak-hoakan itu dominan, berita yang hoak yang mana? Karena ada berita yang bohong, dikasih stempel asli. Yang asli itu akan dimasuk, ini asli ya hoak. Bingung nggak kira-kira? Dan ini kita sudah ada di situasi ini udah cukup lama. Namanya post-truth. Post-truth ini nggak jauh dengan fitnah sebenarnya. Karena post-truth, kita sekarang bukan postmodern ya, bukan modern, bukan postmodern, kita udah post-truth. Post-truth itu adalah situasi di mana persepsi lebih dominan daripada substansi. Hari ini orang nggak penting substansi, yang penting punya persepsi. Anda kalau ketemu orang pakai peci, pakai serban, pasti katakan, wih soleh banget. Betul kan? Siapapun dia, bahkan kalau perlu dia non-muslim. Ini situasi luar biasa. Orang bergonta-ganti agama. ACDC, pagi ini agamanya apa, sore agamanya apa. Gitu. Mungkin nggak sampai agama dalam arti, tapi berubah sikapnya pagi apa, sore apa, malam apa. Bergonta-ganti sikap merupakan hal biasa. Itu namanya kecerdasan bermanuver. Apa gitu. Mungkin karena kita terbiasa ada di situasi yang kayak gini, akhirnya lama-lama kita biasa. Padahal ini situasi nggak terang. Ini ada tokoh orang ngasih ceramah semua, ada jutaan di YouTube itu. Yang asli alim itu yang mana? Yang jadi referensi. Yang nanti kita pegang ilmunya. Semuanya berfatwa. Semuanya berkomentar. Semuanya menyatakan sesuatu. Orang yang kita sebut dusta juga punya data bahwa dia benar. Kita meyakini dia dusta, tapi dia punya bukti bahwa dia orang yang paling benar. Ini situasi naudzubillah. Yang Rasul sebut, ya, memang kalau kita bicara fitnah, otomatis akan bicara kitabul fitan. Dan kalau kitabul fitan, yang banyak kaitannya dengan nubuwat dan asratus sa'ah. Yakni hal yang akan datang di akhir masa. Hadis Nabi ya'ti alaikum zaman yukadzabu bis-sadiq wa yu'tamanu fihi al-kadhib wa yusaddaqu fihi al-kadhib. Akan datang masa pada kalian orang jujur didustakan, orang dusta dibenarkan. Fitnah enggak kayak gitu? Apakah masa kita? Kita nggak tahu. Tapi kok kayaknya iya juga. Pendusta itu kok jadi jagoan hari ini. Pendusta itu. Jadi jagoan hari ini. Dan orang jujur itu akhirnya nyungsep. Dan seterusnya. Situasi luar biasa.
Dan kalau kita guyon di ibu-ibu, ibu-ibu jangan-jangan juga nggak pernah tahu suaminya ini jujur apa dusta sebenarnya. Atau sebaliknya, istrinya itu dusta apa jujur sebenarnya. Karena orang yang dusta juga dipercaya hari ini. Kan ada istilah, mendingan selingkuh daripada dikawin. Kawin aku tampar, kalau diam-diam oke lah aku. Loh, itu bukan yang jujur didustakan. Dan seterusnya. Ini situasi ini sudah lama sebenarnya. Karena memang mendekati masa itu kan memang akhirnya kita bicara asratus sa'ah. Tanda kiamat itu kan satu persatu muncul. Mulai kathura fihil haraj misalnya. Banyak sekali pembunuhan. Pada waktu terjadi penjajahan berarti 2 abad sebelum atau 1 abad sebelum ini, itu aja orang sudah ini banyak pembunuhan. Sekarang jauh lebih banyak lagi. Itu juga masuk kategori fitnah. Karena kompleks kan jadinya. Dampaknya kemana-mana. Nah, menghadapi situasi yang bisa jadi kita ada di dalamnya. Dan para ulama terutama di Timur Tengah juga merasa kita ada di dalamnya hari ini. Bukan kita tidak di dalam masa fitnah. Kita ada di dalam masa fitnah. Bahkan fitnah itu dhamma itu akan terus menerus. Setelah fitnah itu dhamma ya terus menerus ini muncul nih. Terus aja. Jadi tanpa kita merasa ada fitnah, fitnah itu ada. Apalagi memang situasinya sangat kompleks, situasi fitnah. Oleh karena itu kita perlu punya sikap panduan. Tidak menunggu harus kita kena langsung, terpapar kayak saudara kita di Timur Tengah, saudara kita di Gaza, dan yang lain-lain ya. Di Irak termasuk sampai sekarang ekonominya belum pulih. Mesir itu sekarang ke masjid, jenggotan jadi perkara. Takut amat sama jenggot ya. Kenapa lu nggak takut sama embargo, takutnya sama jenggot? Kan aneh kan? Orang yang nggak menakutkan ditakutin, orang yang menakutkan malah ditemenin. Kan kebalik-balik namanya. Ya di sana ya bagusnya nggak punya jenggot. Iya. Kalau di Mesir ya jangan usah jenggot, nggak usah maksa kayak gitu-gitu. Di sana pakai baju yang Islami dicurigai, ya udah pakai aja kalau ke masjid. Jadi teman-teman di sana info terakhir kalau mau ingin sholat jamaah pakai baju olahraga aja. Jadi kalau olahraga nanti masuk masjid. Gitu. Karena kalau dari awal sudah masuk nanti mulai dicatetin, oh dia sering ke masjid gitu. Sering ke masjid berarti kan taat beragama, berarti adalah pendukung sisi dulu gitu. Emang otaknya otak geblek. Selalu dikaitkan kayak gitu. Oh rajin ke masjid nih. Sampai sekarang. Jadi kan tetangga saya itu kan orang Mesir. Terus sekarang udah pulang. Nikah sama orang sini. Itu kemana-mana akhirnya harus pakai celana olahraga. Karena kalau olahraga nih, nanti nyelingsep gitu. Aman masuk masjid salat. Ikut jamaah gitu. Jadi kalau keluar dari masjid, ya udah olahraga. Sampai segitu. Sampai sekarang masih sangat inilah. Masya Allah. Jadi kalau di negara-negara Timur Tengah, fitnah terasa. Kalau kita, alhamdulillah, makanya kita kayaknya nggak ya. Timur jauh kan kita, timur banget. Ya, apapun, di semua seginya tadi, ketika saya singgung sedikit-sedikit, dapatlah dikatakan bahwa kita memang ada di masa itu. Meskipun tidak harus berupa darah. Tapi situasi benar salah aja juga udah kompleks. Jujur sama sudah kompleks. Hari ini kamu nyikapi sikap-sikap pemerintah kan juga pusing bukan hari ini. Itu masuk kategori fitnah. Yang benar yang mana sih Pak Bos gitu kan. Pak Bos yang benar yang mana? Jadi yang benar itu yang mana? Kemudian sudah ditanya BOP itu gimana BOP itu? Bagusnya itu benar gimana? Masing-masing punya sudut pandangnya, kan pusing. Dan macam-macam. Ya. Pertama, kita kembali kepada rumus dasar kalau urusannya itu berita. Karena fitnah itu mencakup berita sampai mencakup urusan tindakan eksekusi ya.
Jadi kalau kaitannya dengan situasi nggak jelas kaitannya dengan berita, sikapnya kembali ke bab berita. Berarti namanya tawakuf. Ya. Idza ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyan. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyan. Jadi harus tabayyun. Jadi sekarang kalau ada situasi kompleks nggak jelas, apapun yang kaitan dengan berita, berarti sekarang di media dan macam-macam, berarti harus tabayun. Clear? Jangan asal. Dapat share, tabayun. Dapat share, tabayun. Kecuali share itu jelas-jelas benar. Disinilah saya pikir, tapi ini personal ya, nggak baik kalau orang sampai punya ratusan grup. Aku punya teman, itu punya 100 grup. Lu ngapain aja? Ya ngeliatin aja orang-orang ngomong. Kok kayak gak ada kerjaan loh gitu. Maksudnya karena banyak grup berarti kan banyak share kan. Cepat atau lambat ya kita akan baca. Gitu. Meskipun ada orang tipenya nggak mau baca. Ya di grup aja supaya seneng aja di grup. Padahal juga baca enggak, komen juga enggak, diem aja gitu. Ya nggak pernah dibuka, cuman dihilangin aja itunya. Nah, sikap ini harus menjadi karakter utama. Karena faktanya sikap ini bisa hilang begitu aja, begitu dapat karena saking cepatnya. Share, akhirnya jadinya. Oleh karena itu di konteks ini, justru di situasi yang sangat berlimpah informasi, kita harus punya pijakan ilmu yang kuat untuk bisa menyaring. Ibarat gini, kalau tidak banyak sampah datang, itu kan nggak perlu saringan kan. Tapi kalau sampah datang, saringannya berlapis kan. Karena satu saringannya nggak, saringan itu adalah ilmu. Dulu informasinya kan dari Pak Guru, orang tua, sama teman, 3 doang. Muncullah berita, kalau nonton TV, itu pun juga beberapa kali aja dunia dalam berita. Sekarang naik dari dunia berita, sekarang berita per detik, namanya detik. Per detik ada berita. Terus informasi bukan lagi 3 orang, dari 1.000.000 orang. Dari 1.000.000.000 orang. Scroll TikTok. Informasi semua itu. Jadi kita harus punya alat untuk menyaring. Nah, kabar buruknya ketika tradisi literasi kita tidak kuat, jebol itu. Itulah yang menyebabkan anak-anak kena kecemasan. Kenapa anak-anak generasi Z itu cemas? Lah iyalah, informasi tentang pencapaian orang di mana-mana diangkat, dia kakinya ada di sini UMR. Gimana nggak meledak otaknya? Dia ingin sana, ingin punya, ngelihat negara-negara lain berlimpah-limpah, ingin makanan enak, ini kriuk, ada yang berbagai macam makanan, ya, yang enak tak terkira. Ada nggak? Pasti, otomatis akan kepingin. Tapi duitnya tetap aja UMR. Langsung cemas nggak? Langsung pusing nggak? Nah, itu karena tidak nyaring. Kalau nyaring, oh ya udah segini aja. Karena akan terjebak. Jadi tabayyun. Yang kedua, kalau fitnah ada kaitannya dengan asratus sa'ah, maka ikuti sikap sesuai dengan di asratus sa'ah. Karena per asratus sa'ah itu ada bimbingannya. Nah ini global nih. Ya kalau perlu, ya dibacain satu-satu. Itu nanti ada bimbingannya per satu-satu. Suruh apa. Tapi nanti ada globalnya otomatis. Misalnya ada asratus sa'ah kan banyaknya zina, banyaknya pembunuhan, suruh menghindari. Terus ada asratus sa'ah yang dimana engkau tidak lagi bisa menjaga agamamu, suruh lari. Gitu. Dan macam-macam per asratus sa'ah.
Kalau Bapak Ibu memang punya waktu, baca aja buku Ibnu Katsir. Itu suatu saat, tapi terjemahannya gunjang ganjing hari akhir. Padahal itu suatu saat sebenarnya tanda-tanda hari kiamat. Cuma kalau tanda kiamat kan kurang heboh. Gunjang ganjing hari akhir itu sebutkan. Nanti ada bimbingan-bimbingannya, ada yang langsung dibimbing di situ, ada nanti global bimbingannya, dan seterusnya. Nah, nomor 3, secara umum di luar dua hal di atas, Rasul membimbing kita tentang fitnah itu fokus beramal saleh. Yang tadi disebutkan sama Nabi, badiru bil a'mal. Segeralah beramal. La amal fitanan kaki terlibat karena akan ada fitnah seperti potongan malam yang gelap kulit. Jadi bukan malah masuk ribet, udah fokus aja amal. Kenapa coba? Karena fitnah itu kan nggak jelas. Bahkan untuk orang publik kayak kita awam, ini kan maksudnya untuk orang umum kan, umumul muslimin. Kan nggak semua juga ngerti urusannya. Dan juga nggak semuanya menjangkau urusannya. Lah ngapain bahas? Serius. Ada namanya sindrom ingin menyelesaikan semuanya. Apa namanya? Psikologis itu. Ini banyak orang pinter, orang baik, bahkan aktivis, kena sindrom ini. Seakan-akan dunia ini di tangannya. Dia ingin bahas, padahal dia nggak menjangkau apa-apa. Kayak bener aja. Kecuali kita punya wewenang untuk membahas. Gitu. Sehingga apa? Habis di bahasan, kita akhirnya malah lupa amal soleh, bahkan akhirnya ikut arus di jebakannya itu. Terus untuk apa urusannya? Nah, Rasul ini luar biasa bimbingannya. Justru badiru bil amali fitanan. Menghadapi fitnah, dalam suatu fitnah itu setelah yang dua di atas itu globalnya disuruh fokus amal soleh. Dan letaknya segera. Ibarat gini. Ini situasi kan musak masik. Ya udah fokus aja amal. Ini kan nggak jentek arahnya kemana. Nanti kalau arahnya benar ya kita tinggal gabung yang benar. Kalau arahnya keliru ya tinggal jauh. Kan enak. Tapi per sekarang kita udah punya pijakan. Tapi kalau kita ikut arus ini, kan nggak jelas ke arah mana nanti ujungnya. Kayak sekarang nih. Ini kita perlu siapa? Gak usah dibahas. Loh, ngerti. Manusia ditanya ini, Ustadz Iran gimana? Ini Amerika. Ya tentu yang sekarang yang kita taunya dia madlum. Dia didolimi. Gitu. Lepas itu Syiahnya. Nah sekarang Syiah di sana Syiah apa? Itu kita nggak punya data hari ini. Karena yang tersebar Syiahnya adalah Syiah yang sudah pakai Quran yang biasa ini. Bukan lagi Quran yang Isna Asariyah Rafidhah itu. Nah, ini kan juga harus diklarifikasi semua. Dan lain-lain. Tapi intinya lepas dari itu semua dia madlum. Dia didolimi. Gitu. Tapi ini ujungnya kemana? Tidak nggak ngerti. Karena kita nggak ngerti deal-dealan di belakang. Terkadang perang ada deal belakangnya kan pusing kita ngelihatnya. Allahu a'lam. Apalagi kita orang awam, rakyat biasa. Nggak ngerti kompleksitas. Wong negara aja kita nggak ngerti, apalagi global. Saya suka nyebutnya, bisa gitu ya. Antum pernah ada di area deket-deket penyidikan, pernah nggak masuk? Seorang penyidik itu alatnya namanya borgol. Orang di borgol itu kan histeria kan. Tapi bukan penyidik, borgol itu biasa. Kalau misalnya bercari sama teman borgol aja. Gue borgol. Jadi bagi dia borgol biasa. Karena emang hari-hari ketemunya borgol. Begitu penyidik yang mendekati penjara, ya kalau nggak punya masukin aja penjara. Gue kunci. Ya udah, sorry deh, gue minta maaf, gue keluarin. Nah, itu ya. Penjara bagi orang-orang dekat penjara biasa aja, gitu ya. Masuk dokter tukang bedah.
Kalau kita ngelihat ada, ya Allah kegores gitu kan kira-kira. Darahnya muncrat, astagfirullah gitu. Hanya bagi dokter tukang bedah, itu istri atau itu sesuatu yang membahagiakan? Ya Allah digores ya Allah, gitu kayak kira-kira. Katanya tukang bedah kan menikmati proses pembedahan. Ya kalau enggak jadi dokter kan? Itu enggak dok sih? Enggak. Iya kan? Jadi demikianlah pimpinan negara. Yang agak-agak absurd, yang random, yang agak-agak begitu. Memerintah pasukan perang itu rakyat mati, bagi dia biasa mati. Ini perkara kecil, hanya cuma 1.000 orang yang mati, itu sebuah negara besar. Kira-kira bayangan gitu. Jadi satu orang istri, satu orang biasa. Satu orang istri, itulah kalau kekuasaan jatuh ke tangan orang yang nggak jelas. Kira-kira kayak gitu bahasa. Jadi kembali ke urusan kita. Rasul dorong kita fokus beramal. Oke ya. Jadi fokus beramal. Jadi pertama kali tabayun. Clear ya. Kedua, ikuti panduan di Asratus Sa'ah. Per kasus. Kalau itu masuk kasus Asratus Sa'ah. Yang berikutnya secara global panduannya adalah segera beramal. Nah, beramal ini menarik. Saya coba dalami hadis ini. Kok Rasul suruh segera beramal menghadapi fitnah? Karena dengan beramal, pertama, kita tidak terjebak arus fitnah. Namanya arus fitnah kan? Fitnah itu kan nggak jelas. Gitu. Itu kan nggak jelas ke arah mana sebenarnya. Gitu. Sekarang sedikit aja kita keluar dari tema ya. Saya mau nanya ke antum, reformasi yang kita gaungkan itu sebenarnya yang untung siapa? Nah, kita kan waktu itu luar biasa, seneng kan? Pak Harto nawari, aku akan tata. Kita semua tidak mau. Kita mau reformasi. Yang untung siapa? Selama 25 tahun reformasi. Untung siapa? Nah, itulah namanya arus tuh kalau kita nggak paham, memang benar-benar kita bisa menari di genderang lawan. Gitu. Jadi reformasi itu siapa pengendali itu siapa sebenarnya? Pengendalinya. Karena kalau ingin tahu tindakan yang kompleks kayak gitu, itu yang paling untung siapa itu pengendalinya. Itu baru case yang gampang, hanya 200.000 orang kan yang masuk, nggak sampai jutaan orang. Gimana kasus-kasus besar? Syam, kasus Syria, kasus gimana cara? Nah jadi fokus beramal itu membuat kita tidak ikut arus, karena kan nggak jelas. Nanti kapan kita ikut? Kalau udah jelas, makanya tabayunnya kalau mau ya tabayun terus gitu sampai nanti jelas. Saat situasi belum jelas, ya udah kita amal aja. Wong kita juga nggak ngerti, gitu. Paham ya insya Allah ya. Jadi membuat kita tidak jadi korban arus. Karena kita sudah punya gawean. Karena zaman fitnah itu emang maunya kayak ikut gitu. Lah siapa yang nggak mau ikut? Kayaknya hari ini kalau nggak ngomongin Iran nggak cocok gitu ya. Wis, kayaknya kayak orang bener gitu. Yang kedua, juga sebagai bekal saat fitnah tidak selesai-selesai dan bisa pecah situasi buruk. Bisa jadi kita nggak memiliki kesempatan beramal dengan leluasa. Nah, contohnya paling gampang aja. Sekarang orang nggak leluasa di Mesir untuk ibadah. Misalnya gitu. Waktu pecah kemarin, orang nggak membayangin situasi tetap aja sepelik sekarang. Kok jadi sholat aja jadi, jamaah aja jadi perkara. Saat situasi fitnah kita udah fokus amal. Jadi kita udah punya bekal saat situasi tidak lagi dukung, kita udah punya bekal. Gitu. Nggak sampai akhirnya kemarin nggak punya bekal, sekarang nggak punya bekal lagi. Sekarang hari ini, saudaraku nggak gampang loh di Timur Tengah itu. Saudaraku tuh nggak gampang hari ini, harus melalui jalur negara. Itu kan nggak semua orang bisa gampang. Ya, kalau dulu kan wawe aja gitu sudah kok. Ya udah dikasihkan aja semua. Sekarang nggak, bisa jadi perkara sudah kok sembarangan. Sudah kok ke orang
ke pihak yang menjadi musuhnya orang penguasa. Jadi perkara. Lah kadang dia nggak tahu dia musuh apa enggak. Kan kadang orang nggak tahu. Jadi emang fitnah itu kayak beramal soleh aja kadang susah. Nah, itu keuntungan ketiga. Kedua, keuntungan ketiga. Ketika kita fokus beramal soleh, semoga itu menjadi sebab menjadi selesainya fitnah. Lah kalau orang semua beramal soleh, kan lama-lama jelas nih yang soleh mana, yang nggak soleh mana kan? Kan kalau ikuti saran Nabi, udah fokus amal soleh. Berarti kan ada orang yang nggak soleh, nah berarti inilah fitnahnya. Kan jelas. Jadi dengan kita fokus amal soleh, ibarat kalau api meledak itu lama-lama redup ketahuan mana baranya ada di mana, tempat kubarannya itu ada di mana. Yang tadi membumbung tinggi tadi itu, oh ternyata di situ. Ah sudah, api fitnah ketahuan, disitulah penyelesaiannya dengan izin Allah. Apalagi barokahnya beramal soleh, semoga Allah akan selesaikan fitnah itu dan kemudian Allah hadirkan solusi dan lain-lain dan lain-lain. Iya. Jadi kalau mau kita buat simpel ada 3 sikapnya adalah tabayyun. Dan tabayyun itu butuh PR literasi. Dan semoga kita situasi pelik kayak gini tidak enggan untuk mempertinggi literasi kita. Dan literasinya sekarang nggak boleh biasa. Pertama pasti harus agama harus kokoh ya, harus kokoh agama. Nah kalau situasinya sudah kayak geopolitik kayak gini, ya akhirnya kita harus agak sedikit ngerti kanan kiri supaya nggak jadi korban. Bukan karena kita ingin jadi komentator, enggak. Kita masing-masing di ilmunya, supaya nggak jadi korban aja. Gitu. Minimal kita tahu, supaya nggak jadi korban. Kan nggak sedikit sebuah opini dibangun untuk menyasar korban yang nggak punya literasi, ya jadi korban dia. Coba nggak jadi korban aja, minimal kita ngerti sedikit ya, gitu. Dan lain-lain ya. Gitu. Kemarin tuh sedikit saya terima cerita. Minggu lalu itu teman dekat saya tuh tiba-tiba, Ustadz aku mau datang ke rumah minta waktu. Oh iya siap. Saya pikir ada apa? Ternyata dia nanya, Ustadz kita ini sudah walak belum ya sama Israel sama Amerika? Kok kita di BOB? Aku takut Ustaz. Oh gitu ya, antum takut ya? Iya. Maksudnya saya itu sampai segitunya laki-laki ini itu takut agamanya rusak gara-gara dia menyetujui Presiden Indonesia itu ikut BOP. Kan kita rakyat. Terus kita bagusnya gimana Ustaz ya? Takut aku dapat murka Allah SWT. Segitunya loh. Ya Allah, gitu. Iya, aku terangin ya. Semampu yang aku ngertiin ya. Selebihnya aku nggak ngerti. Semampu kalau tentang saya sebatas yang aku ngerti. Oh, akhirnya lega. Semoga nggak dapat murka Allah ya. Ya semoga aku nggak salah. Gitu. Kalau aku salah ya dua-duanya murka Allah. Gitu. Maksud saya supaya kita nggak jadi korban gitu doang aja. Gitu. Kalau kita nggak punya literasi sama sekali, emang jadi korban. Jadi korban ikut-ikutan. Yang kedua, kalau ada fitnah yang kait dengan asyratus sa'ah, berarti nyikapnya ikut di asyratus sa'ah. Berarti bapak-bapak perlu baca buku asyratus sa'ah. Meskipun tidak semuanya itu ada sikapnya, tapi secara global nanti kan dipandu di asyratus sa'ah itu. Yang terakhir, secara umum di luar tabayun dan sikap khusus per kasus itu adalah fokus aja amal soleh. Jadi kalau sekarang udah fokus aja amal soleh. Gitu. Kurangi nimbrung di urusan yang kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu nggak usah nimbrung. Karena nanti akhirnya sok tahu. Gitu loh. Supaya kita nggak masuk kategori ruwaibidah. Gitu. Orang bodoh ngikut ngurusin publik. Gitu. Kalau kita nggak ngerti nggak usah nimbrung. Kan boleh orang nggak ngerti kan? Boleh nggak orang nggak ngerti itu? Hari ini seakan-akan kalau nggak ngerti itu kayak alim, kayak aneh. Nggak apa-apa. Boleh orang nggak ngerti boleh. Emang kita nggak ngerti semuanya kok.
Urusan ini gua nggak ahlinya, urusan ini saya nggak ahlinya, nggak ngerti. Kecuali memang kita punya sumber-sumbernya. Memang ada satu dua orang yang dikasih multi talent, ya itu satu dua orang. Tapi kalau tengahnya kita aja nggak ngerti tanya mah nggak ngerti. Ya udah kalau tanya ya berarti tawakuf, nggak ngerti kita. Disinilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk membantu penguatan 3 sikap utama itu, makalah dekatlah sumber-sumber atau orang-orang yang punya keahlian. Gitu. Di konteks agama dekatlah para ulama. Di konteks sosial politik ya dekatlah para ahli yang ngerti bab ini, yang jujur supaya menjelaskan keadaannya. Itu cukup membantu di literasi. Gitu. Ahli-ahli yang lain. Kalau dulu pas fitnah kesehatan, wah luar biasa itu. Masya Allah. Luar biasa COVID itu fitnah betul itu. Awal kita percaya nggak percaya, tapi orang pada mati. Percaya nggak percaya, orang mati. Percaya orang nggak percaya, orang nyesek. Percaya nggak percaya, orang mati. Astagfirullah. Dan tiba-tiba hilang nggak berbekas. Terus kemana kemarin yang mati itu? Benar-benar kita ada di situasi terus diguncang, nggak ada bisa-bisa. Makanya benar kata Nabi, udah beramal soleh aja. Gitu. Itu benar banget tuh. Udah beramal soleh aja, pusing. Gitu. Ini aja sudah ada lagi. Nanti dokter bisa kasih, kata nanti akan ada lagi. Apalagi ini sekarang. Apalagi kalau you percaya konspirasi, wah lu panjang ceritanya sudah itu. Allahu Akbar. Teori konspirasi ini teori bikin pusing aja. Mendingan gak usah dipercaya, tapi kok ada juga, pusing juga pusingnya. Itu fitnah. Namanya fitnah. Iya kayak enggak kayak. Allah. Nanti antum baca di satu saat itu fitnah timur, fitnah barat. Sekarang juga pusing. Dunia Islam sekarang itu pusing. Kita itu harus, kalau nggak berpihak, kita nggak punya mitra besar. Kalau berpihak, Cina Rusia itu kemana, Amerika itu kemana, bagusan Cina atau bagi Rusia, apa lihat. Nggak berpihak, kita butuh berdagang, kita butuh support, apa lihat. Jadi amal soleh aja, nggak usah pusing. Nah, bener itu bener kata Nabi, udah bener. Pusing, jadi gimana? Beramal soleh aja. Yang bisa dijangkau, yang nggak bisa kejangkau, udah. Kita beramal soleh, kita bisa jangkau. Jadi akhirnya kita bisa menikmati proses ini, istilahnya kalau situasi lagi guncang, ya udah makan aja, kalau makan waktu makan, waktu tidur, dan aku kayak gak ada apa-apa gitu lah. Asik gak kayak gitu? Keren, insya Allah, keren. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ini kayaknya ya tadi literasi cari yang ahli jujur ya. Jujurnya tahu gimana caranya tahu ini? Ayo, namanya fitnah. Ini literasi jujur itu enggak? Nah, harus jujur apa enggak? Iya betul. Allah. Pusing ya? Beritanya jujur apa enggak? Benar juga. Allah. Baik. Biar enggak tambah pusing. Salam. Yang akhir dari tersebut kedua dari literasi orang jujur, jadi mana pihak mana, karena pada sejarahnya bahkan para sahabat pun akhirnya kan berpihak waktu itu Ali sama Aisyah, jadi fitnah semua. Yang dari tiga itu kan kita pilihan saja. Kalau kita sendiri sarankan yang nomor 3 aja, yang terbaik. Oh, yang sikap ketiga? Enggak, tetap tabayun kalau kita bisa lakukan lebih bagus. Kalau nggak mampu, kalau nggak mampu. Kalau nggak mampu ya langsung aja jumping ke ketiga aja. Kalau nggak mampu ya, tapi masa nggak mampu sih? Berarti nggak mampu, bukan nggak mau kali ya, dokter mana ada aja. Oh karena fokus di bedah, bagaimana itu? Iya. 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 Iya.
Iya. pecah dan nah dari amal soleh yang Ustaz sarankan maksudnya seperti apa sudah apa tidak mau udah mas belajar apa yang terbaik apakah Oh ya. sedekah banyak apakah seperti tadi di awal khusus sedekah sebanyak banyaknya sholat sebaik-baiknya baca Quran lupakan urusan dunia cukup urus keluarga pekerjaan ibadah dan Wah ini provokasi kelas menengah, makanya langsung masuk. memang di Instagram ini sekarang muncul lagi ada pemain masih hidup Oh gitu ya? Astagfirullah. kacau kan sekarang hidupkan dasarnya gitu Ustaz Iya, mau tabayun aja belum tentu mampu ya. Oh iya benar juga ya dok ya. Iya, ya udahlah kita. Jadi masya Allah situasinya peliknya luar biasa. Tetapi gini, saya pikir sih kan tentu 1, 2, 3 bukan urutan ya. Tapi harus diakui dok, itu zaman sahabat kemarin itu ada seorang Ibnu Umar yang akhirnya abstain. Ibnu Umar akhirnya abstain. Dan Ashraf Mubasysyir bicara tinggal 2 itu abstain. Karena ya gimana? Aisyah sama Ali, dua-duanya orang hebat. Muawiyah sama Ali, dua-duanya orang hebat. Muawiyah penulis wahyu Rasul. Gitu. Tapi ya bukan berarti kayak berpihak nggak tepat ya. Ya mungkin masing-masing antum pasti punya. Aku bisa tabayun kok, bisa. Ya bisa aja kan. Mungkin ada nggak yang merasa bisa tabayun? Coba ada yang ngacung, aku bisa tabayun gitu. Ada. Kali ada orang yang memang suka ngulik kan, ngulik gitu bisa jadi. Ya tentu kalau bisa tabayun akan lebih baik karena berarti kita akan lalu lebih posisinya. Tapi kalau memang tidak bisa atau memang nggak ada kesempatan, nggak ada resources untuk tabayun, ya langsung. Tawakuf kan sebelum jelas kita kan nggak boleh bersikap kan. Bersikap hanya kan tabayun itu kan proses sampai kita bersikap. Kalau tabayun nggak berhasil, itu namanya tawakuf, berhenti. Yakni memang tidak bersikap, abstain. Kapan tidak bersikap? Kalau ada jelas tabayun. Gitu. Nah pas tawakuf itu sambil beramal soleh. Nah kalau ditanya amal solehnya apa? Gitu. Tapi ya Pak, saya ini hanya guyon aja. Saya tanya beberapa pejabat tinggi ngelihat situasi kayak gini, nanya yombo gitu. Sampai saya beberapa kali terus terang itu ditanya sama jamaah-jamaah gitu, aku yombo nggak ngerti, yowis. Gitu. Jadi pada akhirnya situasi itu jawabannya yombo sama yowis, ngerti nggak mas? Yombo itu nggak ngerti aku, karena tadi itu saking kompleknya, saking kompleknya, karena semua sumber klaim kan, kita bergaul sampai sejauh klaim juga semuanya. Terus yowis, terus gimana lagi? Ya, jadi fokus jumping ke poin ketiga. Adalah yang penting kita beramal soleh. Yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Apa aja. Tapi kalau mau urutannya ya berarti faraid dulu baru nawafil. Yang wajib, yang pokok-pokok. Juga ya pasti kalau pokok rukun Islam. Pokok lagi yang non rukun Islam, kayak mendidik anak. Kayak apalagi yang pokok non gitu ya, dan lain sebagainya. Kayak cari rezeki yang halal dan macam-macam. Ya sunnah-sunnah itu aja, terus diperbanyak. Gitu. Tapi mohon ini tidak menjadi sikap publik, aku jumping aja ke sini. Enggak gitu ya. Karena memang sudah mulai beberapa orang begitu. Terutama yang profesional yang padat, yang gitu enggak mau, udah pusing. Di awal-awal reformasi, awal-awal masih sebelum pecahnya Syam itu masih ada banyak orang-orang pintar masih mau terlibat bicara. Kalau sekarang udah pusing. Karena emang pusing. Semakin bicarakan semakin nggak jelas gitu. Semakin nggak jeluntrung, nggak kemana-mana. Nah sehingga akhirnya ya sudah. Tapi lagi-lagi ini bukan berarti sikap fatalis ya. Harus dihindari, jangan sampai kita jadi fatalis. Tetap tabayun, mungkin kita bisa ngerti, kita mau ya kontribusi apalah dikit gitu kali yang penting kita nggak jadi korban itu aja sebenarnya sih. Nah ini kayaknya emang sudah agak iya dok, emang betul bang.
Ibadah beramal saleh. Siapa yang ikut pandangannya alirannya dokter? Kayaknya dia aliran yang paling dominan. Tapi harus saya akui. Ketika kita masuk ke arah situ, kita tuh nggak pusing. Kan saya coba tanya teman-teman aktivis yang masih masuk di area tabayun, mencoba ayo gimana ini baiknya gitu kan. Pertama, memisahkan data aja nggak gampang. Itu kerjaan nggak sedikit tuh. Ini data yang benar kompleks ini nggak gampang. Apalagi kalau nggak ada data di sini kan yang pakai konektivitas harus ketemu ini gitu loh. Untuk menjelaskan konstelasi namanya. Konstelasinya gimana sih? Kan butuh referensi kan. Ya harus ke dunia intelijen biasanya. Intelijen itu juga dua madhab kan. Yang begini sama yang begini. Tergantung kita ketemunya siapa. Itu aja udah pusing. Menentukan sikap pusing. Resources sikap juga pusing. Dan ujung-ujungnya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Itu ujungnya. Karena besarnya masalah di bawah kemampuan. Kemampuan kita jauh di bawah besarnya masalah. Ujungnya penonton juga. Nah kalau sama-sama nonton, mendingan kita beramal soleh aja gitu kira-kira ujungnya. Nah begitu kita beramal soleh, itu luar biasa. Udahlah tenang. Terus gimana? Yombo gitu. Terus gimana? Ya udahlah. Bahasanya Bapak ngerjain yang bisa dikerjain aja. Yang nggak dikerjain ya sudah nanti Allah akan nyelesain. Gitu. Tapi kan kita harus ini Ustadz, kita kan ada yang tipe-tipe gitu kan, tipe-tipe yang ya udah kalau Bapak mampu ya silakan aja. Oke, buat Bapak. Jadi ibu ada? Waduh. Jangan-jangan yang paling jadi korban. Ya. Oh iya. Iya, itu memang makomnya tolhah ya. Ya kalau bahasa agamanya agak beda kelas lah kira-kira. Jadi Tolha memandang ia punya harta disimpan itu suudzon pada Allah. Nah kalau ibu ya jangan mandang itu. Karena beda level gitu. Kecuali juga selevel. Kalau di level ya memang ada tipe-tipe begitu. Tipe-tipe yang tinggi sekali, fiqhnya pada Allah tinggi, tawakalnya tinggi. Ia lebih percaya kepada janji Allah daripada janji ATM. Karena ATM dimasukin keluar duit, itu kan janji kan? Aku nggak percaya. Janji Allah, tentu Allah nggak bisa dibandingkan ya, nggak bisa dibandingkan. Allah itu kalau berjanji benar, pegang aja. Cuman kalau orang nggak di tempatnya deg-degan, ini bener. Kalau deg-degan berarti nggak percaya pada Allah. Kalau percaya berarti nggak deg-degan. Nah, terus kita gimana? Ya sudah, kita orang biasa aja. Karena oke, prosedur normal aja, cuman jangan sampai pintu nabung termasuk perencanaan ya, itu membuat kita suudzon pada Allah. Yakni bahwa Allah tidak ngasih rezeki kita, nggak ngurus kita, nggak perhatian kita, nggak menyayangi kita, enggak. Kita khusus pada Allah. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, mengabulkan doa, mencukupi kita, tenang aja. Nabung ini gimana? Ya sekedar sebagai perintah sebab. Nah gitu aja, ini nabung. Tapi yang asli sih nggak ada gunanya ini, nabungan ini. Gitu kira-kira gitu Bu bahasanya. Tapi ya tetap nabung. Tapi ya gimana kalau nggak nabung gitu. Ya kita tetap butuh itu, gitu ya. Meskipun nggak semua orang juga nabung, gitu. Ada orang yang bismillah aja lah, gitu. Jadi ini boleh nggak apa-apa. Tapi waktu nabung jangan sampai memicu kita suudzon. Dalam arti nanti Allah nggak ngasih kita loh ya, atau Allah nanti nggak ngurusin anak kita. Enggak.
Allah Al-Hayyul Qayyum ngurusin anak. Allah titipkan anak itu di kita, Allah akan urus dia. Caranya nggak usah dibahas. Jangan membatasi cara Allah. Pokoknya ini yakin aja, ini anak insya Allah kuliah. Caranya nggak usah dibahas. Allah akan kuliahkan. Di mana nggak usah dibahas. Pokoknya kuliah aja. Karena perintah thalabul ilmi dan perintah untuk punya generasi yang kuat itu perintah Allah. Ya udah. Ini aku yang perintah Allah. Doanya ya Allah. Engkau yang nyuruh, engkau pasti akan ngasih urusannya. Nah, aku hanya bapaknya, nggak ngerti aku. Tapi hati-hati kalau udah kayak gitu ya. jangan harus jujur pada Allah Ta'ala. Itu kira-kira. Jadi sila prosedur yang sebab ini kita kerjakan sebagai hukum sebab akibat yang Allah perintahkan. Kita khudu khidrakum, perintah Allah kan. Ambillah kehati-hatianmu, ini bagian dari khidra. Wa'aitu lahum mastata'tum, persiapkan semampumu di konteks urusan yang akan datang. Udah ditata sebaik-baiknya, semoga nanti Allah jaga dan jaga hati jangan sampai suudzon. Nah gitu aja kira-kira. Nah untuk kita sarannya sih nabung tetap. Takut nanti nggak kuat kalau tawakal. Kita kan tawakalnya nggak kuat, masih takut masalahnya. Wallahu a'lam. Tapi kalau mau experience silakan Bu. Tapi dikasuskan ini aja Pak, misalkan sudah nyusun tabungan, tiba-tiba ada datang dan membutuhkan harus mengeluarkan itu semua. Iya. Posisi seperti itu. Iya, kalau mau experience keimanan coba aja. Iya, karena itu memang meskipun tidak harus ya, dalam arti ini kan sebab itu kan bagian perintah Allah. Ya kerjain semampunya. Selebihnya kan keputusan Allah kan. Gitu. Jadi kalau namanya i'timad pada Allah, bersandar pada Allah yang sungguh-sungguh itu ya kayak bayi itu. Bayi itu kan nggak pernah takut nasibnya. Iya, lo takut nggak? Nggak tahu, udah senyum-senyum aja. Bayilah contoh tawakal yang. Iya kerjain apa? Ya nangis saja. Karena yang tersedia bagi dia nangis. Nah, ibu-ibu yang tersedia bagi ibu-ibu nabung. Apalagi efisiensi belanja. Apalagi. Tapi situasinya ya hanya dikerjain aja. Bukan menjadi iktimat. Gitu. Nanti Allah kalau hendak meningkatkan derajat kita, nanti akan ada situasi di mana kita akhirnya tidak didekatkan ke sebab. Justru sebab yang kau upayakan itu patah. Nabung. Pas hari justru harus ada yang lain. Mati aku. Tapi nanti Allah kasih cara. Caranya ya nggak usah dibahas. Rasul, sebabnya dikerjakan Rasul itu dipatahkan sama Allah. Rasul kan membuat sebab supaya nggak kekejar sama musyrik. Keluar di waktu mereka tertidur, kemudian Rasul berjalan ke arah yang tidak ketahuan, kemudian arahnya ke arah yang tidak ke arah Madinah, kemudian Asma menutupi jejak ontanya Rasul dan Abu Bakar, guanya juga bukan gua yang biasa, tapi semua itu patah, nggak ada gunanya, karena Quraisy sampai ke gua itu. Artinya semua usaha Nabi patah. Tapi Allah nolongnya dengan cara di luar sebab Nabi. Apa itu? Allah tidak kasih kehendak pada mereka untuk ngelongok ke bawah. Gitu doang aja. Kalau Allah nolong mah. Tapi yang kayak gini-gini memang itu kan bab masalah iman ya, nggak bisa diduplikasi. Dan bahkan tidak bisa menentang. Aku nantang, malah berisiko. Itu sombong namanya. Jadi ya kita kerjakan, kita wajib sebab-sebab, tapi lebihnya Allah ini hanya sebab, selebihnya ya. Kalau nanti kau uji aku, Allah semoga aku kuat. Nanti yang jelas Allah akan melakukan hambanya sesuai dengan kemampuannya. Tolka berani, ya berarti Allah udah izinkan Tolka begitu. Tolka punya uang 1 dinar, itu tenang. 1 dinar pusing.
Tapi saya ketemu beberapa orang nih, yang bukan jauh-jauh, ada seorang pekerjaannya nggak jelas, anaknya di pondok, satunya juga sekolah. Besok nggak punya uang, itu malam itu masih tenang. Besok makan apa, itu masih tenang. Didikan sama bapaknya. Ini qadarullah Habib ya, jadi jangan dimasalahin. Ini alat tos. Tenang aja. Nanti ya bakal makan. Pokoknya ini pagi gak punya uang sepeser pun dipakai belanja pagi, itu nggak takut. Ya keluar aja. Wallah, kelihatannya ya nggak tahu usahanya. Tapi intinya sesuatu yang diteorikan di agama itu mungkin dilaksanakan itu aja. Bahwa kita di posisi itu dengan posisi itu bab yang lain. Kalau bapak kan mungkin nggak mungkin melakukan itu. Ya, langsung stres pecah kepalanya lah. Uang tabungan berkurang sedikit aja, gitu kan gitu. Tapi ada orang nggak punya tabungan hidup. Mungkin karena latihan nggak pernah punya tabungan ya. Jadi penguatan bukan karena iman, karena kebiasaan gitu saja. Tapi ya penguatan. Nah, kalau misalnya kita melihat kata-kata yang kejahatan dan sistematis akan mengalahkan kebaikan yang tidak sistematis dan tidak dosa. Tapi dalam masalah itu juga nggak boleh terlalu maksudnya nunggu banget gitu. Jadi harus kita sistemnya juga. Jadi kita harus ada effort untuk kita sistem yang cukup bisa melawan si kejahatan yang sistematis ini, meskipun kita tidak masuk ke dalam pusaran tadi yang kita jadi terjebak dalam fitnah yang kita juga nggak paham gitu ya Ustaz. iya. Oh iya, wah ini berarti tipe petarung. Beda dok, ini dok. Tapi wanita dok, justru dok. Oh. Jadi aku kemarin kalau ngasih pembahasan ini selalu ada dua jamaah yang gitu. Di masjid saya kemarin sudah dipertanyakan kan jomboh kan gitu. Duh, kalau kita terus jomboh terus gimana Ustadz? Kita kan, oh ya berarti tipe petarung nih. Cocok, yaudah terus saja. Gitu. Jadi memang ada tipe-tipe. Itu Allah cara Allah membuat keseimbangan. Ditanya, apakah kita tidak fight? Iya wajib, karena di tengah fitnah kan perintah dakwah masih berjalan. Perintah dakwah termasuk amal soleh di dalam konteks amal soleh kan dakwah ke amal soleh. Tentu ya semampu yang dijangkau kan. Gitu. Jadi kalau konteks apakah kita tidak bangun semacam iya itu di bawah perintah dakwah. Perintah dakwah itu nggak berhenti meskipun di tengah fitnah. Perintah amar ma'ruf nggak berhenti di tengah fitnah. Itu termasuk amal soleh yang masuk kategori amal soleh yang bisa dikerjakan. Bukan berarti amal soleh selalu urusnya sholat malam sama sedekah udah. Nggak, bisa dakwah, bisa. Tapi kan amal soleh judulnya. Nah bisa jadi amal soleh orang tertentu fokus saja bangun sistem, mungkin menyebar kebaikan, terus mungkin bisa mengkonter, bisa jadi itulah amal soleh. Aku fokus ke sini deh, boleh, bagus. Karena kalau kita berkaca kepada sejarah, selalu ada orang itu yang akhirnya bisa memecah kebekuan. Gitu. Zaman Ali sama Utsman kan akhirnya ketemu Hasan, zaman Ali ketemu Hasan kan yang memecah kebekuan ujungnya, akhirnya menyelesaikan kasus kan ketemu Hasan ujungnya, gitu. Proses itu akhirnya berjalan. Demikian misalnya zaman fitnah yang perang Saudi dengan sama Turki macam-macam, akhirnya ya selesainya begitu, gitu. Berjalan baik ulang tapi dengan pola yang berbeda dan lain-lain. Jadi kalau ditanya apakah perlu tetap karena perintah amar ma'ruf berjalan meskipun di tengah fitnah. Cuman lagi-lagi ini perlu dicatat. Allah memang membagi hambanya kan beda-beda. Nanti di lapangan akan ketemu ada tipe-tipe yang suka fight kayak ibu ini, ada tipe-tipe yang suka slow kayak dokter. Gitu. Nah, antum yang mana terserah. Dua-duanya ada pijakannya. Gitu. Yang penting dua-duanya saling melengkapi.
Karena faid ya harus juga beramal soleh kan. Kalau enggak ya nanti bisa pecah sendiri. Jangan sampai faid tapi malah enggak sholat. Nah ngaco kita. Enggak sholat malam itu kejadian. Rapat, enggak sholat ujungnya. Nah kacau malah justru. Jadi saling melengkapi. Wallahu a'lam. Akhirnya Ustaz. Alhamdulillah. Ini Pak Ustaz yang terkait kasus Iran ini yang Ustaz. Nah lo. Yang jawab dokter harus. Ayo dok. Terkait kasus Iran ini kalau di IG saya itu munculnya itu hadis-hadis akhir zaman Ustaz. Oh. Jadi di misalnya salah satunya nanti di akhir zaman itu Dajjal akan keluar di Isfahan gitu kan. Itu kan daerah Iran ya Ustaz. Iya, Dengan Isfahan. diiringi oleh 70.000 orang-orang Yahudi seperti itu Ustaz. Terus setelah diteliti gitu kan ternyata di Iran itu emang ada komunitas Yahudi emang sengaja stay di situ untuk menyambut Dajjal. Ternyata udah ada Ustaz 1.500 orang Yahudi tinggal di Iran gitu. Nah ini gimana kita Ustaz nih menyikapi hadis-hadis akhir zaman ini? Iya. Karena kan nanti kan katanya di hadis itu juga ya Ustaz kan pernah di sini dibahas hadis akhir zaman. Jadi katanya ketika Imam Mahdi itu muncul itu semua harus berbaiat kepada dia gitu kan. Iya. Waktu itu saya nggak kepikiran kan dulu kan belum ada informasi kayak gini ya Ustaz, teknologi kayak gini ya. Gimana caranya kita bisa berbaiat sedangkan kita jauh gitu kan? Kayak kita kan cuma pemain figuran aja ya Ustaz ya. Kan yang itunya di sana ya Ustaz ya, jauh banget gitu kan, gimana bisa kita berbaiat gitu. Tapi ketika misalnya dengan ada teknologi ini kepikiran bisa jadi berarti kita bisa berbaiat gitu kan. Artinya kita harus ikutin informasi itu terus Ustaz. Oh iya. Oh iya. Nggak boleh. Ternyata ibu-ibu jauh lebih baik daripada dokter ya. Jadi batasannya gimana gitu Ustaz ya, kita harus tetap update gitu dengan kita yang segini adanya gitu kan. Terus terkait dengan hadis akhir zaman seperti apa. Iya. Hah? Oleh suaminya. Oh gitu. Iya, jadi memang ke poin pertama kan tabayun, terus per kasus asratus sa'ah kan ada sikapannya masing-masing. Jadi bagus kalau kita emang ada di situ, tidak jumping ke nomor 3. Boleh kan, memang sikapnya kan 3 itu ya. Nah, khusus bahas asratus sa'ah kemudian dikaitkan dengan masa sekarang, itu harus hati-hati. Karena asratus sa'ah kan disebut Nabi begitu aja. Banyak yang kualitatif, tanpa menyebut tahun, kan banyak nggak ada tahunnya kan. Nah sehingga maksimal yang bisa kita kerjakan ada tanda kiamat ini, dan situasi sekarang kayaknya kok mendekati, tapi ya belum tentu benar. Memastikan itu menjadi perkara. Karena akan berisiko. Kayak orang ngomong kiamat 1444. Katanya udah mau kiamat kemarin, nggak jadi. Oh, mana tahu. Nanti pokoknya setelah Salman, nanti kiamat, nanti akan ada siapa itu, ada ustaz siapa yang percaya sekali pokoknya Saudi akan, janganlah. Nanti kalau Ramadan ini muncul, ini bakal kiamat. Nah, eskatologi kayak begini ini harus disikapi dengan hati-hati. Karena makanya para ulama ahli hadis mengatakan mengeksploitasi tanda kiamat dan sampai berlebihan mengkaitkan dengan keadaan, dengan bahasa lain, memaksakan diri menemukan faktanya di lapangan sehingga melampaui batasnya tidak pernah dimaksudkan di asratus sa'ah. Karena ujung asratus sa'ah itu ujungnya amal soleh. Gitu. Ujungnya amal soleh. Iya, kenapa kita di ujungnya amal soleh? Jadi kita ingin tahu itu bukan supaya nggak jadi korban kan? Supaya nggak jadi korban. Paling tinggi jadi akhirnya nggak ikut dajjal gitu kan? Biar nggak jadi korban. Ujungnya supaya kita jadi amal soleh. Gitu. Karena kan ada beberapa ulama yang agak memaksakan diri kan. Misalnya, ini yang terjadi Irak sekarang, ini yang dulu, ini adalah tangannya fitnah. Ini kayak gitu. Terus para ulama ahli hadis, terus ujungnya apa maunya? Kalau udah tahu ini fitnah sekarang maunya apa?
Lah kan ujungnya tetap kau harus taat kepada Allah. Ya udah taat aja, nggak usah terlalu jauh memaksakan barang ini yang dimaksudkan sama Nabi, ini dimaksudkan sama Nabi gitu. Kecuali memang Nabi ini yang menyebutkan atau terlalu kuat tandanya dan tidak keluar lagi, kayak misalnya keluar di Haro Syarqiyah zaman dulu, itu udah jelas udah keluar dan nggak pernah keluar lagi, oh berarti jangan-jangan itu. Kalau misalnya Royatus Sauda, itu juga zaman Ibnu Abbas nyerang Umayyah juga menggunakan, ini adalah panji yang dijanjikan sama Nabi, Royatus Sauda. Karena Ibnu Abbas juga menggunakan panji hitam, karena panji hitam kan dijanjikan kan, karena pasukan yang memenangkan. Jadi akhirnya Iran juga pakai panji hitam, Afghanistan juga panji, karena Khurasan itu kan Iran, Afghanistan, Tajikistan, Tantan di situ itu. Ada 5 negara lah yang Khurasan itu, yang semua panji hitam itu. Nah, sehingga apa? Perlu nggak kita? Perlu kalau memang ingin tadi suatu saat dibaca, kemudian dilihat, nanti suruh apa, ikuti aja, supaya kita nggak jadi korban. Itu betul. Jadi kalau ibu tertarik, supaya kita nanti mau baiat, ya silakan aja, bagus. Kan ada orang cenderung beda-beda. Mungkin karena ibu-ibu pada nggak kerja, jadi fokus ke situ kan. Yang kerja nggak ngomong-ngomong yang kerja, ya pokoknya nyari duit, jadi ujungnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tadi catatannya kalau dia suatu saat dihubungkan dengan keadaan, tolong itu tidak dipasti-pastikan. Hanya paling kalau agak cocok dan pastikan ada bukti kuat. Misalnya analisis para ulama-ulama yang ada di daerah situ, jauh lebih ngerti situasinya kan. Kayak tentang Syam, ulama Syam, dari Mesir, Irak, ulama Irak, kayak gitu-gitu. Kan ada itu sekarang di situ banyak. Nah yang ketiga, ujungnya adalah apa kalau udah tahu itu apa ujungnya? Ujungnya adalah kita beramal soleh. Yaitu justru dengan membaca itu kita semakin bagus amal solehnya. Termasuk amal soleh ya dakwah termasuk. Udah terus sebar-sebarkan aja kebaikan. Wallahu a'lam. Kalau 70.000 tadi Ustaz. 70.000. mau nanya Ustaz, karena pas pecah perang Irak ini kan Israel kan mengumumkan rekrutmen 70.000 orang. Hah? Jadi Orang Yahudi. Israel itu mengumumkan rekrutmen 70 orang untuk memperkuat pasukan Israel. Iya. Tabayun. Makanya beramal. Kata dokter itu paling keren, dokter itu. Itu paling keren. Mau ngirim ke siapa? Kan jawabannya itu kan keren. Kalau kalian tidak mendukung Iran karena Syiah, memang Netanyahu sama Trump itu Sunni. Iya. Nah kalau kita merujuk ke Surat Rum Ustaz. Surat Rum. Ya, kan jelas bahwa zaman itu orang Muslim sedih saat Romawi kalah, tapi bergembira saat Romawi menang. Padahal Romawi adalah Nasrani. Nah sekarang kan lebih jelas lagi kan satunya apa, satunya apa. Ini misalnya secara apakah boleh itu menjadi landasan sikap kita dalam kalau kita mau cawe-cawe sikap keluarga ya tidak pada mau sudah lagi. Baik, Bapak sekalian, tidak perlu dibahas lagi di mana. Ini mesti insyaallah Tabayun. banyak beramal soleh, banyak doa, mudah-mudahan kita tidak terlarut dalam pusaran fitnah ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menunjukkan kita yang benar-benar untuk kita bisa menghidupnya dan bersimpati lagi kembali kita sudah dalam bersama. Baik, silakan Ustaz, Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ya semoga dengan materi tadi Allah bimbing kita untuk selalu bersikap yang tepat, yang baik, tidak menjadi korban fitnah dan tidak kena arus fitnah. Kita selamat sebagaimana doa kita, a'udzubika min adabi jahannam wa a'udzubika min adabin nar wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat.
wa min fitnatil masiihid dajjal. Mari sama-sama kita berdoa semoga Allah kabulkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi syakirin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Maghfir lana wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Ighfir lana wa liwalidina warhamhum rabbana sighar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha khairu man zakkaha ya hayy ya qayyum. La ilaha illa anta ilaika nastaghis aslih lana su'unana kulla wa la takilna ila anfusina tarfat ain. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nas'aluka an taghfira lana khatayana أن تغفر لنا ذنوبنا كبيرها وصغيرها وأن تسدد عنا ديوننا وأن تقضي لنا حوائجنا وتسدد عنا تكاليفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم هب لنا من الصالحين هب لنا من الصالحين هب لنا من الصالحين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ألف بين قلوب قوات المسلمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.